Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika. Masih dalam pembahasan matematika kelas 9 semester 1 tentang transformasi geometri. Namun sebelum kita membahas materi kali ini, dukung channel ini untuk terus berkarya dengan mengklik like dan menekan subscribe serta share jika dalam video ini bermanfaat. Dalam pembahasan pada materi ini diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan transformasi geometri yang meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. 2. Mendeskripsikan refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan koordinat bayangan hasil dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Oke, langsung saja kita simak pembahasan dari materi transformasi geometri berikut ini. Transformasi geometri. Apakah transformasi geometri itu? Ya, transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi perubahan bentuk, ukuran, atau posisi objek atau benda. Jadi, benda yang mengalami transformasi ini pastinya akan mengalami perubahan, baik perubahan bentuk, perubahan ukuran, dan perubahan posisi. Jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis transformasi yang pertama, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Apakah refleksi itu? Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Jadi, refleksi ini adalah merubah posisi benda. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sifat bayangan cermin, di mana sifat dari refleksi ini sama dengan sifat bayangan cermin, yaitu bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Nah, seperti halnya saat kita bercermin, tidak mungkin ya kita dengan bayangan kita di cermin itu berbeda, ya kan? Pasti hasilnya adalah sama. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Terus yang ketiga, garis yang menghubungkan objek asli dan bayangan objek tegak lurus dengan cermin. Jenis-jenis refleksi atau pencerminan. Pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik asal 0 atau titik 0,0, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dan yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya mempunyai absis yang sama dengan titik tersebut. Sedangkan ordinat bayangan merupakan lawan dari ordinat titik semula. Jadi, di sini ada sebuah titik A, X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh A aksen X, negatif Y. Dimana di sini tadi untuk nilai absis sama dengan titik tersebut dan ordinatnya lawan dari ordinat titik tersebut. Jadi di sini jelas A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan memperoleh bayangan atau A aksen X, negatif Y. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Diketahui titik A, X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya mempunyai ordinat yang sama dengan titik tersebut. Sedangkan absis bayangannya merupakan lawan dari absis titik semula. Nah, di sini A, X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan A aksen negatif X, Y. Karena di sini apa?
ordinat yang sama dengan titik tersebut, jadi ordinatnya sama, sedangkan absis bayangannya merupakan lawan dari absis titik tersebut. Nah, absisnya ini X-nya itu lawannya, jadi akan menghasilkan bayangan negatif X, sehingga didapat A X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan memperoleh bayangan A aksen negatif X, Y. Paham ya? Untuk selanjutnya yaitu pencerminan terhadap titik asal 0 atau di titik 0,0. Diketahui titik A, X, Y akan dicerminkan terhadap titik asal 0 atau di titik 0,0. Jika sebuah titik dicerminkan terhadap titik asal 0, maka semua koordinat bayangannya merupakan lawan dari koordinat titik semula. Nah, di sini titik A, X, Y akan dicerminkan terhadap titik asal 0. Maka hasil bayangannya atau A aksennya itu negatif X, negatif Y. Sehingga didapatkan rumus A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0 akan memperoleh bayangan A aksen negatif X, negatif Y. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah di sini, jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, itu yang berubah nilai Z-nya, berubah menjadi lawannya atau menjadi negatif. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, itu yang berubah nilai X-nya menjadi lawannya. Jika dicerminkan terhadap titik asal 0 atau di titik 0,0, itu semuanya berubah menjadi lawannya atau nilai X dan Y nya itu menjadi lawannya ya, dalam bentuk tabel seperti berikut. Contoh pembahasan. Terdapat titik A 6,5 akan direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, di sini jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka nilai Y berubah menjadi negatif, maka diperoleh A aksen 6, negatif 5. Kemudian terhadap sumbu Y atau direfleksikan terhadap sumbu Y, untuk nilai X nya yang berubah menjadi negatif, sehingga diperoleh negatif 6,5. Kemudian dicerminkan terhadap titik asal 0 atau di titik 0,0. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik asal atau di titik 0,0, maka semua atau nilai X dan Y nya semua berubah menjadi lawannya, sehingga didapat bayangan dari A itu negatif 6, negatif 5. Bisa dipahami ya? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan bayangan titik A 5, negatif 7 jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C titik asal 0. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Jika titik A 5, negatif 7 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita ingat dulu, dicerminkan terhadap sumbu X, jadi yang berubah nilai Z-nya atau nilai Z menjadi lawannya. Di sini negatif 7 berarti lawannya menjadi 7. Nah, kita lihat di sini hasilnya A aksen itu menjadi 5,7. Paham ya? Untuk yang B itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita ingat lagi rumusnya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, itu yang berubah nilai X-nya atau nilai X-nya menjadi lawannya. Jadi yang di sini positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Sehingga A aksen didapat negatif 5, negatif 7 karena yang berubah nilai X-nya. Untuk yang C, dicerminkan terhadap titik asal 0 atau di titik 0,0. Nah, kita ingat lagi rumusnya. Jika dicerminkan terhadap titik asal 0, itu semua berubah menjadi lawannya. Sehingga di sini diperoleh negatif 5,7. Bisa dimengerti ya ini ya? Oke. Cukup sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.